Itu sekilas tentang Mr. Syahril. The second one is Ibu Tresia Eka Wahyuni. Beliau adalah dari SDN 008 Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini beliau adalah fasilitator ekosistem pendidik profesional dari Kota Samarinda. Lalu juga beliau adalah guru besar, maaf, guru Bina Ambasador, lalu ketua komunitas belajar, Cost Action Training Indonesia, dan juga beliau adalah penulis fiksi dan non-fiksi. Oke, Bapak Ibu, tanpa mengurangi waktu lagi, oke, let's move on to the first speakers, Mr. Sarhil bin Osman. Oke, time is your, Mr. Can you share about your sharing session? Thank you. Oke, terima kasih Pak Mahardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kepada semua audiens yang ada. Uh, Masa yang diberikan untuk saya pada petang ini, saya akan bentangkan berkaitan dengan buat sharing berkaitan dengan from digital leadership to AI-driven classroom, transforming teaching culture in primary schools. Saya akan bercakap lebih kepada bagaimana saya sebagai leadership ataupun leader di sekolah ataupun guru besar untuk membentuk satu culture di sekolah saya menggunakan daripada zero ataupun daripada yang sedikit kepada yang banyak dalam AI, penggunaan AI dalam classroom. Okay, jadi saya akan lebih kepada bercakap berkaitan dengan leadership. Okay, nama saya Syahri bin Osman, guru besar SK Sri Samudra ataupun Indonesia sebut kepala sekolah, dan izinkan saya untuk mengenalkan sekolah terlebih dahulu. Baik, itu adalah sekolah SK Sri Samudra ataupun sekolah yang berada di Manjung, Perak. Dan ini adalah fakta asas ringkas bagi sekolah di mana saya dan juga pentadbir iaitu PK Pentadbiran, PK Hari Awal Murid dan juga PK Kurikulum, PK Penolong Kanan. Dan murid seramai 764 orang. Dan apa yang saya nak sentuh berkaitan dengan tema ataupun topik pada hari ini berkaitan dengan saya mulakan dengan inspirational leadership ataupun kepimpinan inspirasi, di mana untuk memulakan memudayakan persekitaran ataupun sekolah yang menggunakan digital ataupun menggunakan teknologi dalam pembelajaran ataupun pengajaran. Jadi saya akan perlu sebagai leader, saya perlu ada ilmu, sedikit ilmu, bukan banyak, tapi sedikit ilmu sekurang-kurangnya untuk menjadikan sebagai inspirasi kepada guru-guru. Jadi bermula di situ, saya dah bermula dengan IT sejak tahun 2005 lagi, dan di sinilah saya cuba capai beberapa anugerah untuk dijadikan sebagai inspirasi kepada guru-guru saya. Dan salah satu anugerah yang saya dapat adalah Top 5 Malaysia Teacher Prize. Kemudian juga Johan Kepimpinan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Hari Guru Kebangsaan 2019. Kemudian saya juga merupakan TikToker yang ada juga akaun TikTok untuk buat perkongsian berkaitan dengan matematik, dan semua medium yang ada di media sosial adalah berkaitan dengan akademik, walaupun kadang-kadang followers tak ramai, tetapi kita tetap juga berkongsi maklumat untuk dijadikan sebagai satu platform dan sebagai inspirasi kepada guru-guru. Selain pada TikTok, saya juga ada akaun YouTube untuk matematik juga, dan seterusnya saya juga merupakan seorang penyampai Didik TV KPM, dan ini adalah digital content creator ataupun kandungan bahan pendidikan saya. Seterusnya, saya juga pernah mendapat liputan akhbar berbahasa Cina iaitu perkongsian matematik dalam media sosial. Jadi apabila kita sebagai leader, apabila
dimasukkan ataupun ditemuramah ataupun mendapat liputan akhbar macam ni, ini sebagai inspirasi pada guru-guru bahawa mereka juga boleh jadi macam ini dan mungkin lebih hebat daripada saya, dan itu adalah salah satu daripada kaedah yang kita perlu untuk dapatkan momentum ataupun mendapatkan uh, kerjasama yang baik daripada guru-guru untuk lebih kepada pembudayaan digital. Dan seterusnya untuk menginspirasikan guru-guru yang ada di sekolah, kami sebagai pentadbir juga terlibat secara langsung dalam inovasi, ya, penghasilan inovasi berkaitan dengan digital. Jadi maksud bukannya saya seorang tetapi semua yang terlibat sebagai pentadbir untuk menginspirasi berkaitan dengan digital dan juga penggunaan AI. Dan seterusnya saya membuat dalam tempoh saya bermula di sekolah ini 2021, saya memulakan dengan transformasi pendidikan digital. Di mana permulaan saya adalah dengan mengajarkan ataupun menyediakan roadmap transformasi digital 2022 sehinggalah 2025. Jadi ada fasa-fasa tertentu untuk hasil ataupun mendapatkan impact yang seterusnya menjadikan budaya kepada guru-guru di sekolah ini adalah mulakan dengan fasa permulaan, kemudian fasa pengukuhan, fasa kematangan dan sekarang adalah fasa kecemerlangan, di mana semua yang dicadangkan ataupun target ataupun diimpikan untuk setiap fasa ini telah dicapai sehinggalah kepada fasa kecemerlangan. Ini adalah roadmap bagi transformasi digital di sekolah ini. Seterusnya, dalam pendidikan digital juga latihan kepada guru-guru daripada jurulatih luar. Selain daripada kepakaran yang ada di sekolah, kami juga menjemput guru-guru lain ataupun jurulatih-jurulatih lain, trainer-trainer yang ada di luar untuk membantu kami dalam penghasilan bahan-bahan digital, terutamanya penggunaan AI. Jadi kami dapatkan juga kepakaran-kepakaran daripada trainer yang ada. Dan seterusnya dalam pendidikan digital juga, kami sebagai semua guru yang ada di sekolah ni iaitu 100% telah lulus Google Certified Educator Level 1. Jadi menunjukkan bahawa semuanya mempunyai sijil dan kepakaran walaupun dalam level 1 tetapi mereka menunjukkan satu kesungguhan untuk mendalami ataupun mendapatkan ilmu berkaitan dengan digital. Dan seterusnya dalam pendidikan digital juga, sekolah kami telah dipilih sebagai sekolah digital daerah Manjung, dan ini adalah salah satu yang dalam roadmap saya target untuk dapatkan anugerah ini dan akhirnya dapat capai dalam tempoh 4 tahun. Dan seterusnya aplikasi AI dalam pengajaran dan pembelajaran. Selepas buat transformasi, jadi bermulalah pembudayaan, bermula pada start ataupun bermula pada 2022 dah mulakan budayakan, iaitu kami menggunakan Canva dan sekarang dah mula dengan Canva AI. Ini adalah penghasilan slide PowerPoint. Dan untuk pengetahuan dalam kelas setiap sekolah ataupun di sekolah ini, dalam setiap kelas telah dibekalkan dengan Smart TV yang digunakan oleh guru-guru untuk pengajaran di dalam kelas. Dan selain itu, bagi aplikasi AI dalam kelas yang digunakan adalah Gemini, ChatGPT dan juga Suno application. Kalau kita lihat dalam gambar, ini adalah yang digunakan oleh murid di dalam kelas menggunakan bahan media yang ada. Seterusnya kami juga menggunakan untuk kelas pemulihan menggunakan VR virtual reality, iaitu Art Steps application. Kami juga menghasilkan bahan untuk virtual reality, dan di dalam kelas ini kami dapati bahawa ini salah satu aspek yang menunjukkan murid minat untuk memulihkan ataupun kelas pemulihan ini adalah murid-murid yang lemah, jadi kita letakkan di situ untuk mendapatkan kebolehan mereka membaca dan menulis dengan baik, dan ini adalah salah satu media ataupun medium yang digunakan untuk mereka boleh membaca. Di situ kami menggunakan Art Step application. Dan seterusnya bagi kelas pemulihan ini juga kami ada 11 Labs application untuk AI voice bagi video pengajaran.
Seterusnya rakaman video pengajaran guru-guru, kami ada EduVite Studio, di mana studio ini kami merakam pengajaran guru-guru dan menggunakan Filmora AI untuk editing. Dan video rakaman dijadikan sebagai bahan pengajaran dan kami letakkan di TV, disebut TV Spaces, itu satu platform untuk bahan-bahan pengajaran. Jadi semua hasil rakaman di studio tadi akan diletakkan di TV Spaces ini untuk dijadikan sebagai bahan pengajaran oleh guru-guru yang menghasilkan video pengajaran mereka. Dan seterusnya, MakeCode Arduino and Tinkercad ini digunakan dalam bilik operasi digital iaitu robotik dan galeri digital. Ini kami ada satu bilik dinamakan sebagai SCASES EduTech dan di sini juga kami menggunakan bahan-bahan yang berkaitan dengan digital dan juga AI. Dan seterusnya, murid akses aplikasi AI dalam Delima KPM dan kami ada sediakan satu digital hub ya, untuk memastikan murid dapat akses selepas mereka rehat, mereka akan berada di kawasan ini untuk akses Delima untuk mereka memahirkan lagi ataupun fasih dalam digital. Jadi kami menyediakan satu tempat dinamakan Samudra Digital Hub. Dan hasil daripada membudayakan digital tadi, maka dampaklah hasilnya dan sini salah satu yang kita boleh aplikasikan ataupun kita menampakkan kejayaan tersebut adalah melalui jemputan perkongsian. Kami dijemput untuk buat sharing di peringkat daerah, peringkat negeri dan juga peringkat nasional. Jadi ini adalah hasil pembudayaan digital di sekolah ini. Seterusnya dalam pencapaian inovasi digital, selepas memudayakan penggunaan digital di sekolah, kami meningkatkan lagi usaha kami dalam pencapaian inovasi digital. Dan di sekolah kami ada sediakan satu kabin yang diubah suai sebagai galeri inovasi dan hub latihan. Dan di kabin inilah kami letakkan bahan-bahan ataupun semua koleksi bahan-bahan inovasi dan juga koleksi kemenangan. Kabin ini dinamakan Scases Inno Hub ataupun Innovation Hub. Dan bagi pencapaian inovasi digital ini, bagi pelibatan guru pada tahun 2025, kalau kita tengok di sini pada tahun 2022 cuma 37%, tapi pada tahun 2025 dah meningkat kepada 93% pelibatan guru dalam inovasi digital. Ini adalah antara pencapaian inovasi digital di guru dan juga murid di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa pada tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025. Ini adalah antara kejayaan di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Dan ini adalah antara gambar-gambar yang menunjukkan kejayaan guru dan murid dalam inovasi. Dan seterusnya bagi amalan baik RNR. RNR ini adalah Relieve the Reliever. Relieve the Reliever ini adalah untuk memaksimalkan penggunaan teknologi di samping dapat membantu mengurangkan beban guru relief ataupun guru ganti bagi guru yang tiada di sekolah. Guru relief ini akan menggantikan kelas mereka. Jadi kami menggunakan, dah ada kemahiran, dah ada teknologi, dah ada smart TV di sekolah. Jadi kami menggunakan apa yang ada, infrastruktur yang ada, kami menggunakan bahan-bahan yang ada untuk digunakan bagi relief the reliever. Ini salah satu amalan baik yang diamalkan di sekolah. Dan penggunaan relief the reliever ini adalah penggunaan, kami menggunakan Google Classroom untuk meletakkan semua bahan ataupun untuk realisasikan RNR ini. Di mana tiga kelebihan penggunaan Google Classroom adalah satu, mudah akses mudah kepada bahan pengajaran, interaksi dan pemantauan murid secara digital dan rekod dan dokumentasi automatik. Baik, apa dia RNR ni ataupun bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan adalah membuat rakaman pengajaran guru seperti yang saya tunjukkan awal tadi. Guru-guru akan merakamkan sesi pengajaran mereka dalam tempoh setengah jam dan ini adalah rakaman yang berterusan. Dan rakaman ini mengikut topik-topik yang mereka ajar. Bukannya satu video tapi banyak video. Guru-guru ini akan merakam dan mengumpulkan mengikut topik-topik sesi pengajaran mereka. Dan video ini akan disimpan ataupun dikumpulkan. Ini antara koleksi video pengajaran guru
Ini semua guru-guru yang mengajar di sekolah ini. Dan daripada hasil video ini, mereka akan upload untuk disimpan di TV Cassette dan juga seterusnya akan digunakan dalam sesi pengajaran khususnya R&R. Okey. Dan video pengajaran itu akan dimuat naik ke TV Cases sebagai platform pengumpulan video dan seterusnya sekiranya guru tersebut tidak hadir ke sekolah atau ada kekangan-kekangan yang tidak dapat mereka hadir ke sekolah, guru yang relief ataupun yang mengganti kelas guru yang tidak hadir, mereka akan menggunakan link di dalam video yang diupload ke YouTube sekolah. Mereka akan ambil link dan gunakan link tersebut di dalam kelas bagi sesi pengajaran untuk kelas ganti. Jadi guru yang relief tidak perlu ganti, tidak perlu mengajar. Mereka cuma on television, kemudian buka handphone, linkkan handphone dan juga link yang ada tu sambungkan ke TV dan seterusnya. Mereka boleh bawa kerja sendiri. Siapa yang akan mengajar dalam kelas? Guru yang telah menghasilkan video mengikut topik yang mereka telah rakam. Jadi bermaksud guru yang mengajar itu walaupun topik dia tak dapat ajar pada waktu itu, tetapi rakaman video yang telah dihasilkan itu digunakan untuk mengajar, terus mengajar bagi topik yang dia tinggalkan. Okay, jadi bermaksud tidak akan berlaku defisit pembelajaran di situ. Okay, itu antara yang kami gunakan. Selepas dah ada teknologi, kita budayakan teknologi, penggunaan teknologi tersebut dan seterusnya daripada penggunaan kita dapat daripada penggunaan AI, kita dapat juga memastikan tiadanya berlaku defisit pembelajaran. Dan ini adalah kunjungan mesra dan lawatan penanda aras daripada YB ataupun Yang Berhormat Menteri Pendidikan ke sekolah ini untuk melihat prasekolah, melihat digital classroom dan seterusnya sekolah-sekolah daripada dalam daerah negeri dan juga kebangsaan ada datang daripada negeri lain datang ke Perak atau ke sekolah ini untuk membuat lawatan penanda-arasan bagi melihat bagaimana pembudayaan digital itu dilaksanakan di sekolah ini. Jadi ini adalah sebahagian daripada sekolah-sekolah dan juga pejabat pendidikan daerah yang datang dan juga daripada Jabatan Pendidikan Negeri juga ada datang. Termasuklah hari ini pun ada satu lagi sekolah yang datang untuk melihat bagaimana digital ataupun pembudayaan digital itu aplikasi di sekolah ini. Dan secara rumusannya, inspirational leadership daripada kepimpinan inspirasi, kami berempat, kami sebagai leadership, sebagai pemimpin di sekolah ini. Kepimpinan ini akan menginspirasikan sesuatu, khususnya dalam digital, disampaikan kepada guru-guru dan guru-guru memudayakannya dan seterusnya aplikasikan segala kemahiran yang ada di dalam kelas. Jadi ada peringkat di sini dan akhirnya murid akan dapat segala ilmu yang telah dibudayakan dikuasai oleh guru dan dibudayakan dalam sekolah ini dan akhirnya berlakulah deliver knowledge berlaku di situ untuk pastikan akhirnya murid akan dapat apa yang kita impikan iaitu penghasilan, penggunaan dan juga penggunaan AI dan juga teknologi dalam pendidikan. Jadi itu saja Pak Mahdi tentang pembincangan saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Mr. Sahril atas sharing session yang sangat luar biasa terkait dengan inspirational leadership. Bagaimana seorang pemimpin bisa menginspirasi gurunya untuk membudayakan inovasi digital sehingga yang mendapatkan dampak adalah siswa dari sekolah yang Bapak pimpin. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kita hold dulu ya. Nanti kita akan Q&A session di sesi berikutnya setelah Ibu Yuni berbagi terkait dengan sharing session di sesi berikutnya. Oke, Ibu Yuni, apakah sudah siap? Bapak Ibu, kita lanjutkan ke speaker kedua atau pembicara kedua, yaitu Ibu Yuni. Ibu Yuni, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Marhadi. Terus saya izin share dulu. Baik, sudah terlihat ya, Mas. Oke.
Sudah terlihat ya, Mas Maradi? Pak Maradi? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin diperbesar Ibu Yuni untuk slide-nya. Oh ya, izin sebentar. Oke, Di full screen, apakah bisa, Bu? oke, sudah saya Ya, buat. ya, oke, sudah. Silakan, Ibu. Oke, baik. Baik, izin sharing saya Ibu Yuni dari Indonesia, izin sharing belajar bersama dengan Bapak Ibu. Di sini adalah materi saya tentang the computational thinking, toolkit, engineering elementary, khususnya kalau kami adalah di tingkat sekolah dasar, pada grade 5 atau biasa yang saya lakukan adalah di kelas 5. Oke, dalam hal ini, Bapak Ibu, eh, saya fokus kepada yang materi untuk berpikir komputasional. Seperti kita ketahui bahwa cara berpikir komputasional itu adalah berfokus kepada bagaimana memecahkan masalah dan kita menggunakan biasanya adalah sistem pendekatan secara logis dan sistematis seperti itu dengan prinsip dan konsep ilmu komputer yang seperti saat ini sedang kami galakkan yaitu terkait dengan AI. Ini adalah tujuannya seperti yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu, di mana dalam program berpikir komputasional untuk di kelas sekolah dasar di kelas 5 itu adalah bagaimana untuk peserta didik saya agar mampu memecahkan masalah itu ibaratnya secara kompleks seperti itu. Melainkan secara kompleksnya di sini adalah secara terstruktur bagaimana dia lebih efektif dan dikatakan berulang. Berulang dalam arti mereka akan menerapkan di dalam kehidupannya ke arah ke depannya. Walaupun di sini secara kegiatannya tetap mengacu kepada yang namanya prinsip-prinsip ilmu komputer. Secara komputer, matematika, dan juga di sini Bapak Ibu, saya menerapkannya dari terapkannya tidak hanya pada sebuah masalah matematika dan teknologi saja, tapi juga pada masalah dunia nyata. Yang mana sekarang Indonesia saat ini kami sedang melakukan atau berfokus kepada pembelajaran yaitu pembelajaran deep learning atau belajar mendalam. Yang mana di dalam hal ini Indonesia lebih lagi kepada fokus yang menghasilkan pembelajaran yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, computational thinking ini adalah eh, jadi sejak dini, ini fokus kepada anak kelas 5 SD. Di sini adalah proses berpikirnya mereka sistematis. Saya ulang lagi bahwa melakukan kemampuan ini juga nantinya peserta didik kami mulai dari usia dini itu sudah eh, dapat menentukan, dapat memilih dan melakukan sebuah solusi-solusi bagaimana sih yang secara sistematik dan efisien. Dari hal yang saya lakukan, saya juga mengutip esai yang dibuat oleh Janet. Di sini adalah computational thinking ini penerapannya tidak dapat apa sepertinya dapat memberikan dampaknya Bapak Ibu ya pasti kepada masyarakat umum secara luas. Nah, yang saya lakukan adalah yang saat ini kita lakukan mulai dari kecil, mulai dari usia dini. Di sini sudah mulai dilatih sejak dari anak-anak cara berpikir computational thinking-nya. Dan sejak saat itu sebenarnya pembelajaran mendalam atau berpikir computational thinking ini eh, sudah dilakukan sebenarnya bukan hanya tahun ini atau beberapa tahun 2021 sampai sekarang, melainkan sudah lama. Ini saya jabarkan saja bahwa di sini salah satu upaya peningkatan kompetensial implementasinya adalah bagaimana kemampuan berpikir kompetensial itu dilakukan saat itu oleh produk-produk education community secara global. Dan dari hal kecil, dikatakan mungkin ini hal kecil, berpikir komputasional ini fokusnya kami di Indonesia terutama adalah di
daerah di sekolah kami itu adalah pertama adalah meningkatkan tadi kemampuan bagaimana ke depannya peserta didik kita itu bisa melakukan yang namanya pemecahan masalah, mereka bisa meningkatkan kemampuannya, dan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan yang utama adalah berkolaborasi karena tidak ada sukses tanpa adanya kolaborasi. Dan Indonesia mengenal biasanya dengan gotong royong seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini melalui kegiatan berpikir potensial ini meningkatkan yang utama adalah kreativitas dan inovasi peserta didik kita sejak dini. Dan yang utama seperti tujuan kita sebagai seorang guru, seluruh pendidik hebat adalah mempersiapkan diri untuk peserta didik kita bagaimana di masa depan. Jadi ini adalah tujuan secara kompleksnya. Yang pertama adalah bagaimana nanti peserta didik saya itu bisa memecahkan masalah, nah, tadi merancang solusinya Bapak Ibu secara inovasi, inovasi dan kreatif versi mereka, karena seluruh peserta didik kita itu memiliki karakter yang beragam. Jadi di sini nanti mereka akan mempunyai yang dikatakan eh, masing-masing, dikatakan menurut saya adalah dikatakan versinya mereka, versi mereka untuk anak usia dini, untuk anak kelas usia sekolah dasar, mungkin SMP, SMA, dan seterusnya. Dan dikatakan di sini merancang solusi inovatif dan kreatif versi mereka. Karena yang kita persiapkan bukan hanya untuk menghadapi di masa depan, saat ini pun mereka setiap hari itu eh, menjalani atau menerima dan menghadapi berbagai macam, mungkin kita katakan ada masalah, berbagai macam dunia yang sekarang semakin berkembang secara global. Dan di sini tujuan salah satunya lagi yang ketiga, Bapak Ibu, adalah bagaimana mereka itu akan memecahkan, memiliki sebuah inovasi dengan cara terstruktur sudah, menganalisis data dan mengumpulkan informasi-informasi itu secara efektif. Dan yang keempat adalah tujuan berpikir profesional untuk kami adalah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan aktif tadi saya sampaikan, dan yang utama adalah kemampuan bagaimana meningkatkan kemampuan belajar mereka dan beradaptasi. Beradaptasi apapun. Baik, saya lanjut. Seperti ada kendala, Pak Hadi. Iya, belum bergeser, Bu Yuni, apakah boleh digeser lagi? Iya, padahal udah saya geser ya. Oke, mungkin bisa. Oke, sebentar, baik. Oke, sudah masuk ke karakter ya. Baik, ya. Dan di sini adalah yang kami terapkan Bapak Ibu di usia dini atau kami biasa di usia sekolah dasar di kelas 5 di kelas saya. Jadi mereka sudah kami latih dalam kesehariannya bagaimana mendeteksi sebuah masalah. Yang kedua ada komposisinya dan representasi peserta didik kita biasanya secara berkelompok. Nanti kita akan belajar tentang algoritmanya dan hasil itu bagaimana diimplementasikan pada dunia nyata, dan selanjutnya seperti setiap hari kita melakukan pembelajaran, ada evaluasi atau refleksi. Nah, ini adalah contoh kecil yang sudah kami lakukan praktik baiknya. Ini dari usia dini, misalkan mereka akan mengurutkan rumah teman melalui sebuah gambar atau melalui media apa saja yang disediakan oleh guru. Dan yang kedua, misalnya adalah membuat sebuah teh manis. Mereka akan berpikir dan akan mencatat, mendiskusikan. Mungkin dari sisi temannya, bagaimana sih membuat teh manis secara berkelompok? Teh manis biasanya ada yang tehnya duluan, airnya dulu, atau gulanya dulu seperti itu. Biasanya kami melakukan ini Bapak Ibu secara berkelompok dari sebuah problem. Walaupun ini adalah hal mungkin hal kecil, melainkan tapi di sini dari diskusi kelompok mereka akan memiliki berbagai ide-ide masing-masing seperti itu. Dan yang ketiga, misalkan bagaimana sih cara memakai seragam sekolah. Yang keempat, mungkin membuat kaligrafi. Dan yang kelima, ini adalah yang sedang kita galakan, yaitu menyiapkan bekal makan ke sekolah. Begitu. Dan dari hal contoh penerapan ini, saya memang mengambilnya contohnya yang simpel saja, Bapak Ibu. Simpel dan ini adalah mereka lakukan setiap harinya.
mereka implementasikan setiap harinya. Seperti mungkin memakai seragam sekolah setiap hari. Jadi pembelajaran ini yang kami katakan kami sedang menggalakkan dan melakukan pembelajaran mendalam yang mana benar-benar dialami dalam kehidupan nyata. Walaupun eh, di dalam hal ini setiap hari peserta didik kita akan menerima berbagai macam pelajaran, berbagai macam misalkan project or problem yang diberikan oleh guru melalui pembelajaran-pembelajaran ini. Arah tujuannya adalah dari semua mata pelajaran tetap bagaimana caranya sih berpikir komputasional itu tadi. Ini hanya contoh, Bapak Ibu, misalkan saya memberikan sebuah lembar secara berkelompok, nomor satu. Nah, nanti mereka akan melakukan, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah problem dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saya memberikan problem anak-anak di rumah ada listrik, iya, ada kegiatan macam-macam, mereka akan kita explore dan di sini nanti kita memberikan sebuah pengertian bahwa listrik itu asalnya dari mana. Oke, kita ajak mereka berpikir, listrik itu asal dari mana anak-anak? Hmm, apakah listrik itu suatu saat akan habis? Kita ajak berpikir ke depan Bapak Ibu. Dan ini adalah sebuah lembar penelitian mereka. Yang pertama mereka akan mengamati masalahnya terkait dengan listrik yang ada di rumah. Mereka mengamati Bapak Ibu. Dan itu adalah implementasi yang mereka hadapi di rumah. Menggunakan listrik di rumah dan mereka akan mencatat kebiasaan apa saja. Oh iya, di rumah saya seperti ini. Pasti akan berbeda dengan teman-temannya di dalam satu kelompok. Dan yang kedua, di sini kami memberikan langkah bagaimana Sohebat Ibu dapat mengumpulkan informasi. Di sini nanti mereka akan berdiskusi, misalkan dengan keluarganya, dengan Bapak Ibu guru tentang kebiasaan hemat listrik, dan mereka juga akan mencari tahu Bapak Ibu tentang bagaimana cara menghemat listrik dari buku ataupun internet. Yang ketiga adalah menemukan solusi kreatifnya. Mereka akan membuat daftar sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan keadaan rumah mungkin yang ada saat itu, sesuai dengan lingkungan sekitar. Dan di sini nanti mereka akan memilih salah satu solusi yang akan dicoba. Selanjutnya yang keempat adalah mencoba mengevaluasi Bapak. Di sini peserta didik saya, bagaimana anak-anak cara menerapkan solusi dalam beberapa hari dan mencatat secara rinci bagaimana perubahan yang terjadi. Dan yang kelima adalah saat presentasi kelompok dari hasil yang mereka lakukan membuat laporan dan presentasi. Memang ini adalah hal kecil, Bapak Ibu. Saya katakan hal kecil, namun tidak semua siswa usia sekolah dasar itu mereka mampu mengutarakan. Mereka mampu mengutarakan tentang bagaimana sih kita belajar untuk berpikir komputasional seperti itu. Baik, lanjut. Ini adalah lingkungan sekolah saya, Bapak Ibu. Kebetulan izin saya berada di daerah pinggiran daripada kota, Pak. Ini adalah peserta didik saya di samping kelas. Saat ini mereka belajar bagaimana sih menerapkan namanya berpikir komputasional dengan sebuah eh, problem saat itu. Saat itu ada sebuah problem yang saya berikan adalah anak-anak. Ada seorang teman, mungkin bernama A, dia selalu diberikan uang saku oleh orang tuanya 25.000, tapi masih sering kurang dan dia juga membawa bekal. Jadi mereka ini secara berkelompok memikirkan kenapa bisa begitu dan bagaimana solusinya. Kenapa saya ambil waktu itu adalah terkait uang saku, karena ini adalah benar-benar yang dialami oleh peserta didik kita, Bapak Ibu. Di sini mereka akan berkolaborasi, kelompoknya juga secara heterogen saya, dan di sini salah satu medianya saya memberikan uang sebesar 15.000. Mereka akan membelanjakan, dan disinilah salah satu kegiatan dalam deep learning, ada deep learning kami di pendidikan Indonesia, eh, mereka berkolaborasi dan ini adalah gambar bagaimana mereka membelanjakan uang 15.000 tadi bersama kelompoknya. Mereka akan melakukan namanya menyusun sebuah informasi, solusinya secara tertulis ini secara sederhana dan sambil menikmati namanya hidangan. Karena
enjoy-nya, joy learning-nya di sini dapat Bapak Ibu. Karena dalam proses belajar mendalam itu ada bagaimana hal yang menggembirakan yang akan menjadi sebuah hal motivasi untuk mereka melakukan sebuah pembelajaran. Dan di sini dari hasil yang mereka lakukan tadi, kami yang berada di sekolah pinggiran, Bapak Ibu, saya memberikan kebebasan. Di mana ingin melakukan kerja kelompoknya, di mana ingin membuat laporannya dalam bentuk apa, apakah dalam gambar, dalam sebuah grafik, dan sebagainya. Ini mereka melakukan di teras kelas kami. Seperti itu. Bapak, dalam hal berpikir profesional ini, jujur saja saya tadi sangat salut dan luar biasa dari sekolah Bapak Sahril yang keren. Di situ Bapak tadi sudah mengatakan bahwa fasilitas untuk arah teknologinya sudah sangat tersedia ya Bapak ya. Dan jujur kami Indonesia ini sedang bangkit dan di sekolah saya berada di sekolah pinggiran tadi S08 Palaran Bapak, kami baru saja belum ada mungkin 1 minggu lebih, belum ada 2 minggu, kami baru mendapatkan pembagian Smart TV, Pak, dari Bapak Presiden kita. Jadi Smart TV itu adalah bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, terkait dengan dunia pendidikan Bapak. Dan di sini dalam hal ini kami melakukan pembelajaran berpikir komputasionalnya terkait dengan coding dan AI itu memang masih dasar dan di Indonesia baru dimulai pembelajaran tentang coding dan AI Bapak itu adalah di sekolah dasar mulai dari kelas 5 yaitu kelas saya ini tadi. Baik, seperti itu. Bapak, terima kasih. Mungkin ini sharing saya dari Indonesia, walaupun di sekolah pinggiran kami berusaha untuk update bagaimana menerapkan berpikir komputasional yang pastinya adalah dengan kegiatan-kegiatan pada dunia nyata. Dan dalam hal ini juga di sini kami sedang progres seluruh teachernya, seluruh guru-guru SD untuk pelatihan-pelatihan Bapak terkait pelatihan tentang bagaimana kami nanti akan melakukan atau mengimplementasikan terkait dengan perangkat-perangkat AI yang sudah mulai datang dan mulai didistribusikan oleh pemerintah Indonesia. Intinya kami tetap semangat menjadi pembelajar sepanjang hayat walaupun sekolah pinggiran tapi kami tetap semangat. Itu saja Oke. Bapak sharing session saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni ya, sangat menginspirasi sekali terkait dengan berpikir komputasional yang sudah Ibu terapkan ya di kelas 5 bagaimana siswa diajak untuk berpikir untuk memecahkan masalah yang kompleks di dunia nyata ini karena pembelajaran kontekstual saat ini sangat diperlukan ya. Saya rasa dengan berpikir komputasional ini bisa tuh meningkatkan kolaborasi dan pastinya meningkatkan kreativitas dan in the end adalah mempersiapkan siswa-siswa kita untuk di masa jenjang di berikutnya seperti itu ya. Oke, dua apa pembicara kita sudah selesai, Bapak Ibu berbagi terkait dengan yang pertama adalah bagaimana seorang pemimpin atau seorang leader ya memberikan inspirasi untuk bertransformasi terhadap timnya di sekolah sehingga bisa menciptakan sekolah yang inovasi digital yang sangat luar biasa dari Mas Sahril dan juga Ibu Yuni menerapkan berpikir komputasional untuk mempersiapkan siswa di dunia nyata ke depannya seperti itu agar mereka lebih siap untuk menghadapi atau memecahkan setiap masalah yang ada. Oke, Bapak Ibu, karena terbatas waktu, boleh jika ada yang ingin bertanya, saya berikan kita masuk ke Q&A session. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand. Ya, mungkin saya akan berikan waktu 1 atau 2 orang untuk penanya, ya. Boleh kepada Mr. Syahril ataupun kepada Bu Yuni, seperti itu. Atau jika malu-malu, boleh di kolom chat, nanti saya akan bacakan, seperti itu Bapak Ibu semua.
Oke, adakah total 18 peserta di room satu yang ingin mengkonfirmasi atau mungkin penasaran nih terkait dengan praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh Mr. Sahril dan juga eh, Bu Yuni seperti itu? 3, 2, 1, oke. Sepertinya masih asik menyimak ya Bapak Ibu semua. Oke, kalau belum ada di room, saya ada pertanyaan di YouTube nih ya Bapak Ibu. Terutama pertanyaan ini untuk Mr. Syahril nih terkait dengan leadership. Oke, the question is, how do you motivate your teacher so that they can participate in making this initiate of AI of innovation digital successor? Jadi bagaimana cara Mr. Sahril memotivasi atau mengajak semua guru untuk kerjasama untuk mensukseskan inisiasi atau inovasi digital ini sukses? Bagaimana, Pak? Boleh? Saya Pak. Saya lebih kepada inspirasi. Ini Hmm. maksud saya menginspirasikan dulu. Maksudnya perlu Hmm. ada dulu ilmu berkaitan dengan digital dan saya juga pada awal-awal di mana saya masuk ke sekolah ini, saya pernah panggil cikgu-cikgu untuk melihat saya mengajar Ah, menggunakan digital, oke. menggunakan hybrid class dan menggunakan alat-alat digital dan di situ adalah sebagai permulaan untuk menunjukkan bahawa proses pembelajaran itu dan pengajaran dan pembelajaran itu lebih mudah apabila kita menggunakan digital. Dan Hmm. apabila saya dah menggunakan dengan kerap kali dan mula membentuk minat guru untuk bersama-sama dan akhirnya guru dah mula untuk mengajar menggunakan digital alat-alat digital, tetapi saya perlu menggunakan menyediakan infrastruktur dan infostruktur. Jadi saya kena Hmm. sediakan dulu smart TV, saya kena ada dulu internet, lengkapkan internet di semua kawasan sekolah dan akhirnya bila dah lengkap, saya masuk pula dengan infrastruktur, bagaimana ilmu berkaitan dengan digital tu diterapkan kepada guru-guru dan Hmm. selepas itu barulah diaplikasikan di peringkat sekolah dan kita juga mendapatkan juga ilmu-ilmu daripada jurulatih-jurulatih luar dan di situ adalah untuk pendidikan digital dan seterusnya dalam inovasi digital pula saya masih lagi dengan kaedah yang sama menginspirasikan guru-guru dan saya perlu masuk dulu pertandingan-pertandingan inovasi dan seterusnya daripada uh, kekangan dan juga perkhidmatan saya dalam inovasi itulah yang memotivasikan guru untuk turut sama berada di dalam kelompok untuk menjadi seorang innovator. Itu kaedah yang saya Hmm. gunakan lah. Hmm. Wah, berarti bisa Sahrir as a guru besar gitu kan menjadi model ya, menjadi model sehingga bisa menginspirasi cikgu atau teacher di sana gitu kan. Jadi bukan hanya kita mendorong-mendorong, tapi memang seorang guru besar atau kepala sekolah memang terjun langsung sehingga oh ya saya bisa, kenapa kamu tidak bisa gitu kan? Sehingga bisa menginspirasi guru-guru yang lainnya seperti itu. Oke. Thank you, Mr. Saril atas sharingnya. Ya, Bapak Ibu, kita akan kembali ke room selama 2 menit. Ini sudah ada informasi. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, boleh ya nanti via Google Form atau mungkin ada platform yang kami sediakan untuk pertanyaan berikutnya. Nah, saat ini Bapak Ibu, saya akan bagikan untuk link QR. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengisi. Mohon maaf, apakah sudah terlihat ya? Jadi boleh, oh, oke. Untuk linknya akan saya share di mohon maaf, akan saya share di kolom chat juga agar memudahkan Bapak Ibu semua ya. Boleh juga kalau yang mau barcode juga sangat dipersilahkan. Sebentar saya akan share dulu untuk linknya di room. Bapak Ibu silakan diisi untuk feedback kegiatan kita. Dan ini untuk, oke, ini untuk linknya. Silakan Bapak Ibu di scan barcode-nya, lalu diisi sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu mengikuti kegiatan di sore hari ini.
Nampak link barcode-nya Bu Yuni dan teman-teman? Nampak Nampak. jelas. Oke. Oke, Bapak Ibu nanti jangan kaget jika kita tiba-tiba berada di room utama ya, karena tadi sudah ada pengingat waktu. Yang pasti silakan nanti walaupun sudah bergabung ke room utama di Zoom ini, tapi mohon untuk diselesaikan link feedbacknya. Inspirasi sekali, karena memang benar di tengah-tengah kemajuan zaman ini, kecanggihan teknologi, kita harus bisa imbangi